Menteri Nasdem didesak mundur. Borok Jokowi dikorek habis, dia mangkarakan SBY. Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Ya, kalau memang gentle betul sudah seperti itu, gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi. Termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi. Penentuan anggota kabinet, ya perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif presiden. Karenanya serahkan itu pada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada presiden-presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai presiden atau mempengaruhi presiden, ya, mempengaruhi presidential rights, prerogatif presidential rights presiden. Jangan serahkan itu pada presiden. Ya itulah, makanya kondisinya kan sekarang demokrasi itu adalah hak ya, hak dari setiap parpol menyatakan sikap seperti apa. Nah tapi mungkin pernyataan sikap ini yang mungkin saya tidak tahu ya apakah Pak Jokowi menangkap sikap ini atau tidak, kan begitu gitu loh. Nah silakan, apakah kalau memang Pak Jokowi masih merasa nyaman ya go ahead gitu kan, tapi kan layaknya kami di parlemen sebagai menjalankan fungsi-fungsi, bahasanya itu evaluasi ini untuk memberikan saran. Ya saran ini kan Mbak, yang namanya saran ya mau didengar syukur alhamdulillah, enggak juga ya kembali lagi usernya Pak Presiden, kan begitu. Nasdem seperti sampaikan Pak Surya itu tetap berkomitmen dan akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini sampai selesai. Bahkan mengatakan bahwa terhadap pemerintah Nasdem itu tanpa reserve. Dan itu kita tunjukkan baik di parlemen maupun juga di pemerintahan. Tidak ada satupun kebijakan yang lahir dari Presiden Pak Jokowi itu dipersoalkan oleh Nasdem. Ya, suka tidak suka dan mau tidak mau memang hari ini kan mayoritas menteri adalah perwakilan dari beberapa partai politik. Nah, kebetulan mungkin yang menjadi isunya adalah episentrumnya itu menjadi menteri dari partai Nasdem. Ya mungkin hal-hal seperti ini saya rasa di dalam politik hal yang biasa ya, dinamika dan hal-hal yang perlu dievaluasi. Dan kembali lagi memang Presiden sebagai user ya itu yang kembali kepada beliau untuk apa namanya. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengaku tidak habis pikir dengan desakan PDI Perjuangan agar menteri-menteri partainya mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Seperti di berbagai kesempatan lain, Gus Coy menegaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan adalah untuk tahun 2024 ke depan. Lantas apa makna dari kata mendem jero itu? Rupanya hal ini terkait dengan komitmen Partai Nasdem dan Anies terhadap program-program kerja Jokowi ke depan. Sebagai informasi, Partai Nasdem memang menuai banyak kecaman karena mendukung Anies yang dianggap antitesis Jokowi. Muncul kekhawatiran bila Anies tak akan melanjutkan program-program yang telah dikerjakan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Namun menariknya, Gus Coy kemudian membandingkan sikap mendem jero tersebut dengan sikap Jokowi terhadap pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Meski kerap mengaku sahabat Jokowi, politikus Partai Nasdem itu ternyata tanpa ragu mengkritik sang presiden yang dianggap memangkrakkan beberapa program kerja SBY. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali juga mengaku heran dengan manuver Partai Nasdem yang mengusung Anies kendati masih berkoalisi dengan Jokowi. Karena itulah, Effendi menilai rasa gusar PDIP terhadap Partai Nasdem merupakan dampak dari manuver pendeklarasian Anies yang dilakukan 3 Oktober 2022 lalu. Menteri Nasdem didesak mundur, Borok Jokowi dikorek habis, dia mangkarakan SBY. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengaku tidak habis pikir dengan desakan PDI Perjuangan agar menteri-menteri partainya mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Seperti di berbagai kesempatan lain, Gus Coy menegaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan adalah untuk tahun 2024 ke depan. Lantas apa makna dari kata mendem jero itu?
Rupanya hal ini terkait dengan komitmen Partai Nasdem dan Anies terhadap program-program kerja Jokowi ke depan. Sebagai informasi, Partai Nasdem memang menuai banyak kecaman karena mendukung Anies yang dianggap antitesis Jokowi. Muncul kekhawatiran bila Anies tak akan melanjutkan program-program yang telah dikerjakan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Namun menariknya, Gus Coy kemudian membandingkan sikap mendem jero tersebut dengan sikap Jokowi terhadap pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Meski kerap mengaku sahabat Jokowi, politikus Partai Nasdem itu ternyata tanpa ragu mengkritik sang presiden yang dianggap memangkrakkan beberapa program kerja SBY. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali juga mengaku heran dengan manuver Partai Nasdem yang mengusung Anies kendati masih berkoalisi dengan Jokowi. Karena itulah, Effendi menilai rasa gusar PDIP terhadap Partai Nasdem merupakan dampak dari manuver pendeklarasian Anies yang dilakukan 3 Oktober 2022 lalu. Menteri Nasdem didesak mundur, borok Jokowi dikorek habis, dia mangkrakkan SBY. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengaku tidak habis pikir dengan desakan PDI Perjuangan agar menteri-menteri partainya mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Seperti di berbagai kesempatan lain, Gus Coy menegaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan adalah untuk tahun 2024 ke depan. Lantas apa makna dari kata mendem jero itu? Rupanya hal ini terkait dengan komitmen Partai Nasdem dan Anies terhadap program-program kerja Jokowi ke depan. Sebagai informasi, Partai Nasdem memang menuai banyak kecaman karena mendukung Anies yang dianggap antitesis Jokowi. Muncul kekhawatiran bila Anies tak akan melanjutkan program-program yang telah dikerjakan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Namun menariknya, Gus Coy kemudian membandingkan sikap mendem jero tersebut dengan sikap Jokowi terhadap pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Meski kerap mengaku sahabat Jokowi, politikus Partai Nasdem itu ternyata tanpa ragu mengkritik sang presiden yang dianggap memangkrakkan beberapa program kerja SBY. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali juga mengaku heran dengan manuver Partai Nasdem yang mengusung Anies kendati masih berkoalisi dengan Jokowi. Karena itulah, Effendi menilai rasa gusar PDIP terhadap Partai Nasdem merupakan dampak dari manuver pendeklarasian Anies yang dilakukan 3 Oktober 2022 lalu. Menteri Nasdem didesak mundur, borok Jokowi dikorek habis, dia mangkrakkan SBY. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengaku tidak habis pikir dengan desakan PDI Perjuangan agar menteri-menteri partainya mengundurkan diri dari Kabinet Jokowi. Seperti di berbagai kesempatan lain, Gus Coy menegaskan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan adalah untuk tahun 2024 ke depan. Lantas apa makna dari kata mendem jero itu? Rupanya hal ini terkait dengan komitmen Partai Nasdem dan Anies terhadap program-program kerja Jokowi ke depan. Sebagai informasi, Partai Nasdem memang menuai banyak kecaman karena mendukung Anies yang dianggap antitesis Jokowi. Muncul kekhawatiran bila Anies tak akan melanjutkan program-program yang telah dikerjakan Jokowi sejak tahun 2014 lalu. Namun menariknya, Gus Coy kemudian membandingkan sikap mendem jero tersebut dengan sikap Jokowi terhadap pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Meski kerap mengaku sahabat Jokowi, politikus Partai Nasdem itu ternyata tanpa ragu mengkritik sang presiden yang dianggap memangkrakkan beberapa program kerja SBY. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali juga mengaku heran dengan manuver Partai Nasdem yang mengusung Anies kendati masih berkoalisi dengan Jokowi. Karena itulah, Effendi menilai rasa gusar PDIP terhadap Partai Nasdem merupakan dampak dari manuver pendeklarasian Anies yang dilakukan 3 Oktober 2022 lalu.